Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada awal khutbah ini Al-Faqir berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa, karena kedua bekal inilah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Kedua bekal ini pula yang menyelamatkan kita dari godaan setan dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Kaum muslimin, ketahuilah, kita tidak pernah sepi dari musuh. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu bertarung dengan musuh. Setan yang menjadi musuh besar kita selalu berupaya menggoda, merayu dan menjerumuskan kita kepada jurang kemaksiatan. Setan berupaya sekuat tenaga untuk memasuki relung hati kita, merasuk ke pembuluh darah kita dengan target supaya kita menjadi manusia-manusia sesat yang bisa dikendalikan olehnya. Kaum muslimin, dalam menjalankan aksinya, setan mengerahkan seluruh daya upayanya untuk memikat dan menguasai kita dengan berbagai cara dan melalui beragam pintu. Tujuannya hendak mengelabui dan merayu manusia agar menempuh jalan kebatilan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau wahai Allah telah menghukum aku tersesat, aku pasti akan selalu menghalangi mereka, anak cucu Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kaum muslimin, ayat di atas menjelaskan sebuah ikrar iblis yang tidak sudi melihat musuh besarnya manusia menapaki jalan yang lurus. Ia bersumpah untuk mendatangi manusia dari 4 arah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Mengomentari ayat ini, Al-Imam At-Tabari di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 8 halaman 136 berkata, qauluhu thumma la'atiyannahum min baini aydihim ay atahum min baini aydihim fa akhbarahum annahu la ba'tsa wala jannata wala nar. Setan datang dari arah depan. Dari arah ini setan menebarkan keraguan kepada manusia tentang masalah-masalah hari akhirat. Dia berupaya agar manusia ragu terhadap peristiwa alam kubur, peristiwa digiringnya manusia dari alam kubur lalu dikumpulkannya mereka di alam mahsyar.
Peristiwa disidangkannya manusia di hadapan seluruh makhluk untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya. Setan berusaha agar manusia ragu terhadap adanya jembatan as-sirat, kenikmatan abadi surga dan azab pedih neraka. Setan mempengaruhi manusia agar melupakan urusan akhirat. Setan mengajak mereka berpesta pora dan berpoya-poya menikmati kehidupan di dunia. Setan merayu mereka agar berenang mengarungi syahwat duniawi tanpa menghiraukan batas halal haram. Sungguh senjata setan yang satu ini telah mampu membunuh akidah mayoritas anak Adam. Banyak di antara mereka yang enggan beribadah dan sibuk memperturutkan hawa nafsu hingga mereka menjadi anak buah setan yang ingkar dan berani menentang Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus berhati-hati dan waspada terhadap jebakan setan seperti ini. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari melanjutkan, qauluhu wa min khalfihim ay min amrid dunya fazayyanaha lahum wa da'ahum ilaiha. Kemudian setan datang dari arah belakang. Dari arah ini setan menanamkan di hati manusia kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap dunia. Manusia diajaknya untuk menumpuk-numpuk kekayaan, membangga-banggakan gengsi diri, dan mengejar jabatan sekuat tenaga meskipun harus melabrak larangan Allah. Manusia dibujuknya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan batas halal haram. Setan menghembuskan sebuah rayuan maut bahwa hidup ini akan terasa indah jika bergelimang harta dan jabatan. Manusia yang terbius rayuannya akan terus memburu keindahan fiktif tadi meskipun dengan cara-cara yang tidak sportif dan merugikan orang lain. Betapa banyak orang kaya yang meraup uang dari praktek-praktek yang batil. Betapa banyak kaum agnia yang menderita penyakit kikir dan tidak mau mencurahkan harta untuk membantu sesama dan berinfak di jalan Allah. Betapa banyak manusia yang gandrung terhadap jabatan tanpa memikirkan bahaya yang ia tanggung jika ia gagal dalam mengemban amanah. Mental koruptif, tamak, bersaing secara tidak sehat, dan kecenderungan menggunakan cara-cara yang tidak halal merupakan indikasi bahwa seseorang tengah diperdaya oleh setan. Jika kita mengalami indikasi ini, maka kita harus segera mencari obat penawarnya. Obat yang paling mujarab adalah bertaubat kepada Allah dan merubah mindset hidup bahwa kenikmatan abadi hanyalah kenikmatan di akhirat. Kenikmatan dunia hanyalah fiktif dan bersifat sementara. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Ibnu Jarir At-Tabari melanjutkan, qauluhu wa an aymanihim ayyushabbihu alaihim amra dinihim. Lalu setan datang dari arah kanan dengan menebarkan kekeliruan-kekeliruan dalam bidang agama. Seorang yang mengaku kaum berilmu sering tergelincir ke dalam perangkap seperti ini. Ia sering memfatwakan hukum yang menyesatkan, keliru, dan bertentangan dengan akidah. Lalu Ibnu Jarir At-Tabari melanjutkan, qauluhu wa an syama'ilihim zayyana lahumus sayyiati wal ma'asiya wa da'ahum ilaiha wa amarahum biha. Lalu setan datang dari arah kiri. Dari arah ini setan menyemangati manusia untuk berbuat maksiat dengan trik-trik yang licik dan bujuk rayu berbisa. Setan menghiasi dosa-dosa besar dengan casing yang mempesona dan memikat hati. Setan mengemas dosa besar dengan hiasan menawan hingga tampak menakjubkan. Saat manusia sudah mulai tertarik dan terpesona dengan kemegahannya, maka setan membisikkan sebuah rayuan berbisa bahwa kenikmatan yang sempurna hanya akan diraih jika ia berhasil merebut kemaksiatan yang indah tadi. Jika manusia telah terpedaya dengan bujuk rayunya, mereka pun tenggelam ke dasar dosa dan maksiat. Jika sudah demikian, mereka akan melihat dosa besar sebagai sesuatu yang kecil dan tak berarti. Di dalam sebuah hadis,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakaza." Seorang mukmin melihat dosa-dosanya laksana dia duduk di atas gunung. Dia begitu takut gunung itu jatuh menimpa dirinya. Sedangkan orang yang penuh dosa akan melihat dosa-dosanya laksana lalat yang melintas di depan hidungnya. Dia akan mengatakan bahwa lalat itu begitu kecil dan remeh. Kesimpulannya, setan menggoda manusia dengan 4 strategi: melupakan manusia di urusan akhirat, menumbuhkan sifat cinta dunia dan cinta jabatan, menebarkan kekeliruan dalam bidang agama, dan menyemangati manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Kita wajib melawan godaan setan dengan banyak-banyak berzikir dan berpegang kepada ajaran Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an.